mobil. 2M tuh. Halo, balik lagi di konten Jail Talk dengan gua sekarang ada namanya Surya. Lu lebih enak dipanggil apa, Mbak Sur? Kalau gue sih Mbak Sur, Surya atau apa nih? yang penting nengok sih. Yang penting nengok. Tapi kalau gue kenapa namanya Mbak Sur itu sebenarnya panggilan SMP itu, dan karena banyak banget namanya Surya di waktu sekolah gue, dan gue sadar diri muka gue agak lebih tua daripada gue, makanya dipanggil Mbah. Oh gitu. Jadi Mbak Sur lah. Jadi lu sampai sekarang Panggil Mbah. Makanya brandingnya Mbah Sur gitu. Nah, sesuai narasi yang sebelumnya Mbah, Iya. nggak apa-apa. Bisa. Gue kayak konsultasi ke Mbah Dukun gitu. Ngeri ya? Tato minta ramah. Maksudnya tadi kan sebelum ini nanti ada narasi ya tadinya. Nah itu kan kita mau perkenalkan Mbah Sur ini sebagai seorang roster. Yes. Tapi sebelum menjadi roster, gue penasaran nih Mbah. Itu dulu kerjanya apa ya sebelum jadi roster? Oke, sebelum gua jadi roster, pekerjaan gua yang pertama adalah gua dagang kue cubit. Sebelum gua terjun ya di dunia kopi sebagai roster ya, gua dagang kue cubit bersama kawan gua, ada namanya Jerry. Kemudian karena gua tahu peluang bisnis kue cubit ini dia musiman, gua ngeliat satu peluang itu di kopi. Kawan SMP gua namanya Oki, di salah satu owner di Emero Coffee. Gue mencoba di situ sebagai supplier, reseller lah bisa dibilang gitu. Jadi gue selama kue cubit, kemudian udah gue tahu tanda-tanda mau ngedrop, gue sempat kerja juga, tapi sambil nyambi cari informasi tentang ini industri kopi ini apa yang membuat gue menarik gitu loh. Itu akhirnya setelah gue udah kerja, gue sempat kerja sebagai customer service di salah satu perbankan, masalah komplain ya, di Raden Saleh lah intinya. Iya, Itu akhirnya gue keluar tuh dari situ karena wah gampang banget kayaknya nih untuk masarin satu kopi, dimana kita perlu edukasi kan. Nah gue mencari nilai itu dan gue mencari tahu kan. Setelah itu gue terjun ngacak di industri ini. Yang pertama adalah gue main langsung ke Flores pada saat itu. Lu langsung ke Flores ya? Gue langsung ketemu petani kopi pada saat itu di Flores, seperti itu. Dari situlah gue dapat titik balik, wah kayaknya karena titik balik yang pertama adalah wah gue jualan kopi udah menyamai dengan gaji gue di kantoran. Itu berapa hari setelah jualan kopi? Jadi pas gue jualan kopi itu gue kan udah pakai marketplace ya, Tokped, Facebook dan lain-lain lah yang gue manfaatkan lah, sosial media dan lain-lain. Itu kurang lebih 9 bulan gitu. Dan pada saat itu gue pun dagang kue cubit udah mulai berhenti. Yes, udah mulai berhenti. Kemudian gue diajakin ke Flores, diajakin bisnis juga. Akhirnya gue masuk, terjun lah secara serius gitu. Dan satu peluang menarik lagi ya pas pada saat itu gue ditawarin naik jabatan di kantor lu itu? Di kantor gua. Berarti harus milih nih ya? Iya. Gambling kopi apa ini? Yes, benar. Dan jabatan. Dan karena gua orangnya lebih cenderung gimana ya? Gua orangnya nggak challenge gitu. Iya, lebih suka challenge dan nggak terlalu suka dengan aturan baku lah intinya. Oh, ada SOP kayak gitu. Yes, benar itu. Akhirnya ya udah gua masuk dalam organisasi itu dulu di MRO. Di Priuk. Yes, itu tempat gua kerja dulu lah. Pertama kerja di tempat kopi itu. Iya, sebagai reseller waktu itu. Dan di situ gua belajar gitu. Dan itu sebagai tempat nyari duit juga soalnya itu. Nah ini kan lu menjual kopi itu. Nah sebelumnya itu lu udah emang suka ngopi atau emang lebih suka menjualnya aja gitu, menjual produk aja? Pastinya sih gua suka kopi karena dari gua SMP, SMA itu pertama kali gue nyobain kopi dulu almarhum nenek gua suka kopi ayam merak. Ya tahu. Kopi ayam merak. Legend itu. Nah dari kopi ayam merak itulah gua coba, wah ini tren nih. Dari situ gue udah minum kopi, gue cobain kayak kopi cup dulu. Iya. Terus ke granita dan lain itu. Dan lain lah intinya. Intinya ditambah
kayak ada sarsaparilla. Kalau di kantin gue namanya itu grandong. Oh iya. Granita dong. Gitu iya serius. Iya. Dari harganya 300 perak, 500 sekarang 1.500. Cupnya lebih kecil. Tapi kopi cup itu sekarang udah nggak ada, gue cari-cari itu. Udah Itu jarang, legend. jarang. Itu legend. Itu. Tapi Mas masih jadi reseller itu berapa lama? Jadi reseller di Mr. Jadi Home? reseller itu gue selama 6 bulan. Kemudian gue masuk sebagai organisasi pengelolaan. Oh, pengelola Mr. Home. Probation. Percobaan. Tapi nggak lolos, akhirnya gue kerja lah di sana. Itu. Tapi nggak sebagai roaster. Sebagai marketing dan sebagai orang yang nyicipin kopi. Oh, QC. Ala kadarnya. Iya. Tapi gue belajar. Udah setahu gue, tapi pas waktu lu jadi QC itu lu udah dapet license? Belum. Nah, gue dapat license sebagai bisa dibilang Q Arabica ya. Iya, itu dari gue ngumpulin duit kerja di sana. Terus buat sekolah. Nah, kelas itu. karena selama 1 tahun perjalanan itu kurang lebih 1,5 tahun itu gue masih mengamati riset pola-pola dari hulu ke hilir. Gimana marketnya, kemudian gimana supply-nya, gimana ada demand-nya, terus orang sekelilingnya kayak gimana dan lain-lain. Gue lebih suka mengamati hal-hal itu sehingga ketika misalnya gue tahu titik-titik gue mau positioning di mana, ya gue bakal serius. Sebagai contoh gini. Kenapa gue nggak mau sebagai barista, contoh ya? Ya karena gue sadar diri adalah ketika gue riset itu, gue orangnya nggak terampil bro, gitu loh. Gue orangnya nggak terampil, nggak misalnya latte art, terus shoot espresso dan gue orang nggak terampil intinya. Kemudian kenapa nggak jadi roaster? Menurut gue itu ribet, karena ya lo harus tahun panas, terus ada sortasi juga dan sebagainya. Dan ketika itu, kenapa nggak jadi petani? Gue nggak punya kebun. Nah, intinya itu gue nggak punya kebun, nggak punya sourcing lah. Pernah ke kebun tapi gue nggak punya kebun, gimana mau sourcing kan? Nah, akhirnya ya dari pengamatan itu, wah kayaknya enak nih sebagai penyicip. Nah, tinggal disitulah. Ini nggak perlu terampil, tapi perlu terus menerus mencoba kopi dan sebagainya. Terus kayak itu dalam hal sempit gue ya kita bisa gitu loh. Nah akhirnya gue searching apa nih yang profesi di kopi sebagai penyicip, penguji cita rasa. Dikasih tau lo gue nanya ke temen gue dan lain-lain, coba aja Q Arabica, Q Greda dan sebagainya. Dari situ lah gue ngambil license itu. Yes, nah itu dan wah ternyata besar juga ya. Dan dari situlah gue ngumpulin duit lah dari situ. Buat ngambil kelas itu. Yes, benar sekali. Susah atau enggak? Untuk ya ngambil kelas itu atau mungkin karena sebagai orang awam kan buat apa sih lu license lidah lah kayak gitu kan. Sedangkan lu tuh berusaha untuk ngambil license ya sebenarnya lu nggak usah ikut license itu juga bisa lah gitu. Dibilang susah pasti susah banget. Tapi ya gue bermodalkan pertama nekat, terus gue pure fokus dan gue udah kosongin aja apa yang orang-orang bilang, terus gue cari berbagai sumber dan sebagainya, gue terima, gue coba, itu sih intinya. Dan yang paling penting ya ketika itu udah ada dananya. Mau nggak mau berarti kan itu pecutan lah, pemantik. Itu sebagai tanda serius. Berarti menurut lo itu license-nya itu penting juga ya? Penting, sangat penting sih itu. Soalnya kan ya setahu gue banyak juga kan yang orang cuma sekedar bisa aja tapi nggak pakai license itu loh. Gitu. Iya. Ya jadi itu juga license pun sebenarnya gue nggak terlalu untuk publikasikan karena dari diri gue sendiri secara jujur license tersebut sebagai pembuktian lah gue ke nyokap. Setelah lu latihan belajar berapa tahun, ternyata gue berhasil buat lulus itu. Iya, dan pembuktian sebagai ke orang tua dan keluarga adalah ya ini bukti gue lulus di sekolah kopi. Pada saat itu gue ngomong itu karena ya gue belum ada ijazah secara formal. Ini gue menekuni di sekolah kopi ini yang informalnya seperti itu. Nah lu kan bilang ke orang tua nih, gue lulus nih sebagai sekolah kopi. Pasti kan di situ orang tua kayak ini apaan? Maksudnya lu ngapain kayak gini-gini? Emang bisa buat dipakai buat kerja? Pasti ada perlawanan ya kan? Benar. Nah orang tua lu seperti itu juga. Pada saat itu gue langsung jawab, oh tenang, ini sekolah kopi internasional by CQI. Jadi nama anakmu ini ada di website internasional, jadi bisa dikenal di mana-mana dan diperlukan juga. Mana buktinya?
gue liatin waktu itu. Oh, Nih di websitenya. Oh, pusatnya di mana? Waktu itu belajarnya di Bandung. Iya, 5758 Coffee Lab. Tapi kan kadang orang tua itu tetap nggak percaya gitu, nggak percaya itu ya. Lu ada license kayak gitu emang ya buktinya lu bisa kaya nggak dengan dari sini gitu Nggak, bisa menghasilkan kayak duit, gini ya. ada pengalaman pribadi apa gimana? Nggak mesti kayak gitu kadang ya orang tua tuh gitu kan. Iya, Ya, iya. yang sekarang lu alami gitu kan apa akhirnya orang tua ya udahlah ya ini jalan lu ya selalu kayak gitu. Ya, gue membuktikan dalam artian pasti ketika nyokap gue minta A, ya secara cepat gue beliin dan sebagainya gitu loh. Itu sih intinya. Jadi ya karena udah mungkin gue dari awalnya ya orangnya bader ya, tambeng lah. Yang penting ada bukti, ya udah gitu loh. Itu. Tapi setelah itu kan ada effort ya, setelah dijelasin segala macam, ujung-ujungnya berarti sekarang udah support dong. Yes, benar. Tapi yang pertanyaan gue nih, titik pertama, sekarang kan lu dikenal sebagai roaster ya. Iya. Nah dulu kan kalau ketika apalagi udah jadi Q Arabica grader, terus dulu tugasnya enak, nggak tahu ya enak atau enggaknya ya. Tapi maksudnya menurut lu yang paling enak lah, nyicipin doang. Terus titik pertamanya tuh gimana kok tiba-tiba jadi roaster gitu? Titik pertamanya ya karena gua ketika ada tawaran dan kemudian ketika gua keluar dari MRO itu, ya tawaran tersebut belum ada yang punya pengalaman kerja di roastery ataupun sebagai roaster. Nah, seperti itu akhirnya gua ikut juga kelas roaster di ABCD dengan mentor gua Mas Anto, kemudian Mas Willy, ada Om Hendy dan lain-lain lah. Gitu. Berarti ini secara tingkatan ya, menurut lo itu kayak dari yang pencicip UC gitu sampai roaster itu termasuk lo meningkat atau emang ya nurun lah kelasnya gitu atau gimana? Iya. Kalau untuk secara kelas ya, secara tingkatan gitu. Secara tingkatan menurut gue ya nggak ada kaitannya karena di industri ini semua berkaitan gitu loh. Sebagai contoh ya, lu mau ngerosting yang kopi yang bener-bener bisa enak, yang bisa develop lah istilahnya, yang bisa diterima ya adalah pertama dari si kebun tersebut, kemudian diolah, setelah itu di roasting, setelah itu baru di calibrate dengan si barista. Jadi secara teori itu ada yang bilang 30% di mana kopi enak itu berasal ya 30% dari si hulu, si petani, prosesor dan sebagainya, 60% itu si roastery, di bagian roastery si tengah, QC dan lain-lain lah. Itu termasuk si cuppers dan sebagainya. Nah, 10% itu ya di si barista. Itu secara teori yang gua tahu waktu itu. Kasarnya kayak barista itu ya kalau misalnya kopi udah enak ya seharusnya barista bisa gitu. Yes, benar gitu. Tapi dari yang lo pelajari di ABCD itu sebenarnya hal apa aja sih yang dibutuhin untuk jadi seorang roaster gitu? Hal yang perlu dibutuhin itu sebenarnya kita harus tahu juga si 30%-nya. Oh, berarti di hulunya ya? Iya, jadi beans apa yang digunakan, prosesnya apa, kemudian sortasi. Nah, itu penting. Banyak orang melupakan sebelum roasting, asal roasting ya bukannya gua belak-belakan ya, maksudnya. Ya yang kebanyakan yang gua tahu adalah mereka bercerita ya asal roasting yang penting hitam atau seragam. Padahal di dalam teknik roasting itu banyak hal bermain unsur-unsur kimia, unsur-unsur fisika. Contoh kayak ada reaksi Maillard, ada drying phase, ada development time. Itu kan berapa ratus ribu sumber-sumber itu. Bahkan kayak konveksi, radiasi, bahkan airflow, putaran drum juga berpengaruh dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya gini kan, ya gue tau lah kayak misalnya banyak kedai-kedai itu yang udah roasting kan. Yes. Nah, cuma kan permasalahannya sebagai orang yang sekolah itu kadang kan yang setiap gue lihat orang roasting itu kan selalu menggunakan artisan gitu kan. Yes. Nah, menurut lo kayak misalnya artisan itu penting atau enggak? Kayak misalnya ada orang yang sedang roasting yang penting yang lu bilang tadi hitam kayak gitu. Menurut lu itu orang yang kayak gitu itu gimana? Artisan itu penting menurut gua karena itu untuk data sebagai kita ngerosting hasilnya konsisten or inkonsisten gitu. Selalu ada human error dalam industri manapun menurut gua. Tapi ketika ada data ya itu bisa diminimalisir. Bagaimana apa yang kita buat, apa yang kita roasting yang dan lain-lain yang kita buat lah intinya adalah itu sama hasilnya seperti itu dan itu dicatat dalam artisan itu seperti itu sih istilahnya buat
profiling yes, gitu ya. profiling dan lain-lain gitu. Cuma kan kayak kadang kayak para roster gitu kan ya seakan-akan ya bisnis gue udah matang, yang penting laku udah selesai gitu. Iya. Kalau itu gimana tuh, kayak apa ya, kayak ya udahlah yang penting gue ngerosting segala macam udah selesai, nggak perlu yang aplikasi artisan ya, secara ini kok laku kok Tanpa perlu PUC dan sebagainya. Ya itu sih uniknya lah di industri ini, bahwa ya kalau semuanya berpedoman pada suatu hal ada yang beli, gue yakin pasti ada yang beli. Tapi kenapa nggak menciptakan diferensiasi yang berbeda dalam hal ini ada edukasinya, kemudian ini ada ini loh, ini antara ini worth it apa nggak worth it gitu loh, itu kalau misal semuanya ada yang beli tanpa lu roasting, lu jualan nggak perlu roasting, lu jual jadi pasti ada yang beli kok, intinya gitu. Pada dasarnya kasarnya nanti kedepannya ya customer sendiri yang bakal menyeleksi gitu. Yes, benar. Apa nih roastery ini yang enak, roastery ini yang enak kayak gitu. Ya kalau dibilang enak atau nggak enak itu multi perspektif. Masa kalau kita ngomongnya enak, kenapa nggak kita ngomongin bahwa ini ibaratnya ini sentris market, atau ini adalah gelombang high market, atau ini low market gitu. Gue lebih ke arah gini, selama gue di industri kopi ini, gue main dalam hal gini, gue fleksibel karena menurut gue ya secara filosofis nih, kopi itu fleksibel menurut gue. Lu nggak usah mendekati kesempurnaan dalam lu memilih biji kopi dan sebagainya. Yang penting lu tahu dulu sumbernya dulu gitu loh. Nah itu sumbernya itu lu tahu, orang yang berada di 30% lu tahu kehidupannya seperti apa, unsur tanahnya seperti apa dan sebagainya, itu akan bisa jadi narasi bro masalahnya. Cara proses dan sebagainya. Jadi ketika kita merosting pun kita udah yakin bahwa dari ini orang kayak gini, ini butuh orang seperti ini, wah hasilnya bisa seperti ini dan sebagainya. Kita punya tujuan. Jadi sebagai roaster menurut gua harus ada tujuannya, mau roasting skala espressoan, skala filter, atau mau market seperti apa gitu loh. Itu pada nantinya ya roaster itu mereka punya pasar masing-masing. Iya. Dan roaster itu kan menghasilkan satu karya gitu. Itu yang itu bisa jadi diduplikasikan, bisa tidak diduplikasikan walaupun satu sumber yang sama. Seperti itu. Itulah yang uniknya di kopi gitu. Berarti tergantung idealisme roasternya juga, atau ini kita ambilnya based on market atau based on idealism enaknya? Kalau gua bisa dua-duanya masalahnya bro. Jadi gini, tergantung permintaan juga. Iya. Jadi gini, kalau mungkin banyak dulu ya, 1 bulan yang lalu ada orang trending antara idealis dan uang ya. Iya. Itu. Kalau kita ngomongin itu, menurut gua itu kontradiksi. Menurut gua ini sebab gini. Idealis itu menghasilkan satu karya. Benar ya? Benar. Nah, yang namanya karya nggak butuh uang bro. Iya. Paham ya? Paham. Nah, maksudnya ya, gini, ketika gua misal membuat satu kopi, ini oke, yuk sama lu coba, ini oke nih, keren ini, udah itu ada kepuasan pribadi. Tapi kalau kita tujuannya ke uang, kita nggak usah perlu jauh-jauh bro, udah uang lo berapa, ini hasil kayak gini, intinya gitu. Jadi idealis itu bukan melahirkan suatu uang menurut gua, tapi uang bisa mengkarakterkan idealis orang. Intinya gitu. Idealis nggak bisa membentuk uang, tapi uang bisa membentuk keidealisan orang tentang uang. Sekarang gini, sekarang udah nggak zaman bro. Sekarang time is money. Tapi sekarang money love speed. Intinya gitu. Money love speed. Wah itu dalam banget. Waktu itu bukan uang, gitu. Tapi uang butuh percepatan. Nah di semuanya yang terdisrupsi ini, nah sayangnya gue sebagai orang yang gue nggak masih dalam awal, gue bisa dibilang ya hanya asumsi terus sumbu pendek bisa dibilang. Kenapa nggak misalnya orang-orang yang seperti itu yang mengerti hal itu sebagai pemantik gitu loh, bahwa kita itu yang kurang di industri ini adalah peminumnya, pertambahan peminum kopinya itu masih kurang. Tapi kenapa masih apa ya ibaratnya masih kurang. Dalam artian gini, ini lingkaran sempit, tapi masih ada kompetitor yang saling menjatuhkan gitu loh. Tapi kenapa
ayo kita Saling di banyak. industri ini bisa kolaborasi loh dengan Iya, industri iya. kopi gitu. Dan jadi kita edukasi bareng lah sama Iya. roster gitu kan. Bisa bilang- soalnya dibilang hasil akhirnya berarti itu nanti memperluas marketnya kan. Iya, Karena benar. makin banyak peminumnya, Heeh. dengan kita berkolaborasi marketnya makin besar. Yes. Jadi nggak perlu lagi jatuh-jatuhan. Benar, ingat kopi itu komoditi masalahnya. Iya benar. Itu Cuma kan, ya. demand-nya banyak, tapi orang yang mungkin Pelakunya. itu ya sebenarnya masih di lingkaran yang masih Itu aja. Kecil. Tio yang Jakarta, Bandung, Bekasi mungkin lu sini mulu yo. Ah, tiba-tiba ketemu owner yang lu kan owner ini kok main kesini. Nah, Iya. berarti kan enaknya di industri kopi ini adalah kita bisa dapat kemewahan yang terjangkau. Maksudnya adalah gini loh. Contoh, gua sebagai roaster, kita komparasi misalnya sebagai seorang master chef. Iya, iya. Bisa nggak sih Tio nih deketin kawan gue yang master chef secara Collabs langsung? gitu. Oh. Pasti ada tingkatan dong. Iya, iya. Nah Tio sebagai customer kopi tiba-tiba bisa ketemu sebagai orang yang roasting. Berarti kan nggak ada gap. Iya. Nah, Tio pun bebas bertanya. Nah tiba-tiba Tio mau nanya, ini makanannya apa aja komposisinya? Kayak etis dong. Dan dia harus ada tingkatan. Iya benar. Di industri manapun menurut Iya, gua iya, itu iya. loh. Itu dan inilah yang membuat gua oh ternyata ini loh gambarannya di industri kopi seperti itu. Jadi gua lebih suka dibilang ya gua nggak nonjolin gua sebagai roaster atau gua sebagai Q karena ya memang itu prinsip gua ya. Nggak mau terlalu dipublikasikan lah intinya. Lebih suka gua main underground gitu loh. Tetap gue kasarnya dibilang kan lebih baik ya gue sebagai penikmat aja Yes, lah. ya gue minum kopi ketika ditanya kopinya gimana, kopinya ketelan kok. Ah udah itu aja. Kadang kan ya Kopinya Kopinya ketelan kok. apa ya? Keminum maksudnya. Ketika orang udah punya lesson kayak Q Arabica, Breeder gitu kan, ya bahkan yang belum itu aja kadang kan suka menonjolkan gitu loh. Suka ya tiba-tiba jadi juri atau jadi apa, atau mungkin tiba-tiba suka show up gitu kan. Nah, justru lu sebaliknya itu lebih untuk tidak show up gitu. Iya, untuk tidak show up Nah, sih. cuma kan permasalahannya ya buat apanya gitu, kayak misalnya license lu itu jadi untuk apa gitu ketika lu aja nggak mau buat show up kayak gitu. Iya, kembali lagi bahwa ya gue ketika gue menentukan positioning gue mau seperti ini, kembali ke gue pribadi secara pemikiran gitu loh. Ya untuk apalah, karena ini masih skala lingkaran yang belum besar gitu loh. Gitu loh. Untuk apa kita show up? Nanti ujungnya kita salah bergerak, nanti diomongin dari belakang. Contoh ya, dari belakang gitu loh. Pasti gitu. Pasti. Atau yang kedua, kita melakukan hal yang benar, cara mengedukasi, diomongin lagi. Cuma ya pemikiran orang kadang gitu kan ya lu kan mungkin udah secara edukasi lu udah bagus nih, secara license udah ada. Cuma kadang ada orang yang mungkin lebih itu apa sih, orang kayak so tau banget, pasti ada yang begitu juga Iya, kan? iya. Padahal ya lu sendiri emang udah tahu gitu kan. Ya, cuma ya kembali sih, intinya gue punya cita-cita dulu dari SD itu yang gue berpegang teguh gara-gara film One Piece ya. Gue pengen jadi pengusaha. Yang pertama gue pengen jadi bajak laut. Ketika gue kelar, wah gue kayak pengen punya dua usaha dua cita-cita, antara gue jadi pengusaha dan pelawak. Intinya gitu. Itu wah, dan itu selalu gue bawa kemana-mana ketika gue melakukan satu usaha gitu. Ketika misalnya yang tadi gue punya kue cubit, ya gue punya usaha, tapi pada saat itu gue buat kue cubit gue sebagai untuk ngumpul tapi sambil bercanda gitu loh. Sama temen-temen. Tapi tidak melupakan kualitas makanan yang gue bawain. Gitu. Benar. Walaupun itu waktu itu gue kue cubit, gue franchise dengan si Jerry itu, gue beli franchise Jerry. Intinya seperti itu. Soalnya gini yo, ada beberapa orang ya di kalangan yang misalnya ngerti ya. Kalau gua ngobrol sama Mbak Sur aja nih misalnya dari awal mungkin gua nggak tahu kan latar belakang Mbak Sur itu apa gitu. Iya. Tapi dari cara dia ngomong, cara dia menjelaskan sesuatu, ya kita harusnya sih ya kalau orang yang marketnya yang tadi kayak Mbak Sur bilang, karena kan ada kategori market nih. Yes. Kalau marketnya memang yang sudah well educated, dia tahu pasti bicara dengan siapa. Yes. Tapi benar. kalau untuk karangan orang-orang yang memang ya kita anggaplah kurang teredukasi lah ya, pasti dia bingung juga.
siapa sih? Apa, Ini ya. siapa sih? Ya walaupun bisa jadi sertifikat itu jadi bahan pembuktian gitu. Yap. Nih lu harusnya begini. Kenapa gua jelasin lu begini? Karena memang gua sudah pernah. Gue udah ada lesson. Iya, been there dan that lah, been there dan that. Tapi kalau menurut gua tergantung, balik lagi ke basurnya pengen merangkul semua market atau yang well educated kan. Kalau well educated kan nggak perlu tahu lah backgroundnya siapa. Yes. Dengan cara ngomong aja gua kayak dengerin tadi, oh iya ya, ini pasti sesuatu. Yes. Pasti seseorang. Bukan sembarang orang. Jadi ya semua kembali ke sifat dasarnya sih, sifat dasar sebagai human tuh sebagai manusia tuh benar. mau seperti apa Mau gitu. dibawa kemana? Gitu. Karena ya pada dasarnya kalau gua itu ya masih menjalankan rutinitas pribadi gua gitu. Ketika ditanya mungkin gue sebagai seorang owner, ya gue masih melakukan usaha gue ya. Gue masih misalnya contoh ya, gue masih naik transportasi publik dan lain-lain lah, pakai kaos dan sebagainya. Ya gue ketika gue berada di sana, ya gue menikmati sebagai penikmat transportasi publik, bukan sebagai owner. Tapi ketika posisikanlah kita di tempatnya kita berada, gue selalu kayak gitu. Contoh, ketika gue berada di sebagai roastery, ya gue sebagai roaster. Menikmati kerjaan gue sebagai roaster. Ya, gue nimbang kopinya, gue cek moisturnya, density-nya, soal si green bean-nya proses apa, sebelum roasting gue sortasi dan lain-lain seperti itu. Itulah yang benar-benar segalanya itu butuh proses, dan kalau kita menjalankan itu sesuai proses dan tenang ya, menurut gue ya well itu bisa tahap menuju sempurna gitu. Itu sih menurut gue. Tapi berapa lama sih udah di bidang roastery ini? Baru bro. Baru. Gua ya ini brand Fliegen, gue bersama 3 temen gue ini, yang satu dokter, yang satu juga owner kopi, namanya kedai kopi Serasi, satu di bagian apa? Konten kreator, namanya Chris, satu lagi sebagai bagian konsultan, dulu punya pengalaman konsultan auditor, namanya Ale gitu. Next time kita ajak dia ya podcast. Jadi dan baru berjalan ya bisa dibilang 7 bulan lah. 7 bulan ya. Belum 2 bulan lagi kan lahiran. Desember. 2 bulan lagi ya. Mantap. Nah, gue balik lagi nih pengen nanya tentang roastery kan. Nah, pasti kan lu ya itu tadi belajar ke hulunya juga kan. Pasti kan lu pernah beberapa kali nyamperin ke petani nih setahu gue. Nah, menurut lu kayak petani-petani yang ada itu mereka udah teredukasi belum untuk kayak prosesnya segala macam, atau baru-baru ini aja mereka teredukasi? Sebenarnya kalau untuk masalah teredukasi sudah dari dulu menurut gua. Iya. Cuma mereka itu karena gua lihat sisi funneling. Funnel corongnya itu gimana penjualannya. Nah, ada barang tapi nggak ada penjual, dia nggak tahu menjual kemana. Berarti lebih gua ke arah gue tahu nih, misalnya contoh, ini prosesnya namanya basah, kering. Kemudian gue QC seperti itu. Tapi gue lebih ke arah lu bisa memperbaiki kualitas prosesnya gini, tapi gue gak bisa bantu itu terjun langsung. Gimana kalau gue cari marketnya? Seperti itu. Gue lebih arah sih. Jadi misalnya gue pernah ngebuat secara komitmen secara lisan ya. Gue bisa ambil beans di daerah lu yang A ini nggak bisa langsung 1 ton, karena pasti dong sebagai pebisnis harus kalau 1 ton ada gudang dan sebagainya. Gimana kalau misalnya tuh dicacah? Gue pastiin gue ngambil 30 sampai 50 kilo per bulan. Tapi tolong ya dijaga nih kualitasnya. Selama 1 tahun itu tesnya sama, bentuk visualnya sama, sortasinya seperti ini dan sebagainya. Dan itu yang gue lakukan 3 tahun terakhir gitu loh. Tapi petani itu masih menjual ke tengkulak atau mereka langsung udah ke bayar gitu? Ketika misalnya sebagai bayar turun langsung, otomatis kan memutus mata rantai tengkulak. Itulah yang diperlukan sebenarnya. Jadi bisa membeli petaninya lebih layak lah. Yes, gitu. Jadi kita lebih ke arah ya saling hidup dan menghidupi sih menurut gua. Jadi bukan sejahtera hanya di petani kopi, tapi sejahtera ya di bagian hulu sampai hilir. Gitu. Tapi kalau gue lebih ke arah gue ingin memperkenalkan nama si petaninya sih kalau gue ya. Kalau sebagai ini ketimbang misalnya bukan memperkenalkan gue sebagai nama gue roaster,
daerah juga ya. Daerah. Nama petani daerah atau nanti si baristanya siapa gitu. Itu karena bagaimanapun kalau di daerah menurut gua yang dibutuhkan mereka tuh selain dia biasa bercocok tanam, teman bro, komunikasi. Intinya itu kita datang ke sana aja, wah kita bawa dunia kota ke desa gitu loh. Intinya sih itu. Setelah tadi lu memperkenalkan petani ya, terus Yes. udah banyak nih beans yang dicoba dari daerah-daerah di Indonesia. Menurut lu yang udah sepengalaman lu ya, yang paling enak tuh daerah mana menurut lu pribadi? Ya kembali lagi. Jangan enak deh, lebih kayak laku lah kasarnya, lebih di pasaran itu lebih gimana ya? Kalau nggak dua aja ya boleh. Misalnya Gini. menurut lu enak apa, terus menurut lu laku di pasaran Paling itu dicari gitu. apa? Nah, kembali lagi gue pasti jawabannya kalau kita ngomongin enak itu kan multi perspektif ya. Iya, benar. Mungkin gue akan jawabannya selalu sama gini. Yang ngebuat gue bisa terjun serius ke dunia kopi yang sekarang ini ke arah yang specialty coffee adalah ketika gue cupping, yaitu ngerasain kopi dari Mandailing. Jadi kopinya sama, Sumatera Utara bener. Kopinya sama, tapi dijajarin dengan 3 gas berbeda. Itu gue menikmati rasa yang beda juga. Itu yang membuat gue, bukan karena kopi tanpa gula ya, karena kopi tanpa gula, tapi gue menikmati. Tiba-tiba gue masuk situ, ini sama loh kopinya, roastingannya juga ada yang sama, ada yang beda, tapi kok bisa ada diferensiasi di 3 gelas. Intinya gitu, itu yang oke. Jadi kenapa gue bisa itu karena dari kopi Mandailing. Yes, gitu. Tapi kalaupun gue bisa bilang antara enak atau enggak enak ya, ya semua enak sih intinya. Bahkan gue mungkin bisa dibilang kalau untuk kopi luar, gue paling suka dengan Ethiopia Coffee. Kayak awal daerah kopi pertama lah pokoknya. Itu yang membuat gue lebih terbuka lagi. Wah gila, apakah ini yang membuat gue tertantang gitu untuk mencoba traveling ke daerah Afrika. Seperti itu. Sama itu diculik loh. Ya kan kalau kata orang Afrika kan di Jakarta kan Tanah Abang. Iya. Kalau ngeliat orang Afrika kan Tanah Abang udah banyak. Kalau ke Afrikanya langsung kan belum pernah kan. Iya. Diculik separatus ya lu kan. Jadi mungkin ada banyak orang yang bilang ya Coffee Ethiopia never failed. Tapi kalau ketika gue nyoba kopi-kopi kayak Panama dan ya Panama never wrong gitu loh. Jadi kopi Ethiopia nggak pernah salah, tapi Panama nggak never wrong juga gitu loh. Nggak pernah gagal, nggak pernah salah gitu. Tapi ya kopi Indonesia that's great intinya gitu. Cuma kan ya, yang sekarang gue bingung itu kan pasti untuk orang-orang yang awam kopi itu kan kebanyakan mereka itu ketika ngopi itu pasti kalau nggak gayo, kalau taunya gayo lah pertama kan. Yang ditanyain ya. Dimanapun tuh pasti. Nah maksud gue ya, kalau misalnya cara memperkenalkan kayak kopi-kopi itu kopi dari daerah lain gitu, gimana caranya itu maksudnya? Oke. Kembali lagi kita menguasai namanya geografi. Bahwa uniknya gini, gue pernah bertemu dengan salah satu customer. Dia itu dari Jepara. Dia dari Jepara dan daerah Jawa Tengah itu kayak Wonosobo dan sebagainya. Dia bilang, "Mas, ada kopi gayo nggak?" "Ada." Gitu. Tanya. Waktu itu gue buatin lah kopi gayo. "Mas, dari mana?" "Oh, saya dari Jawa." "Jawanya mana, Mas?" "Wonosobo dan sebagainya." Gitu. Wonosobo. "Oh, kebetulan gue ada kopi Wonosobo." Pada saat itu. "Ini Mas, ada lagi bonus buat Mas, nggak usah bayar." "Ini kopi mana, Mas?" "Ini Wonosobo, Mas." "Daerah saya ada kopi ya, Mas?" "Iya, Mas." "Nah, ini daerah ini loh." "Mas tahu itu daerah itu?" "Iya, Mas." "Kok bisa tahu?" "Ini ada tertera, Mas, di tulisan packagingnya, Mas." Gitu kan. Wah. Nah, itu yang membuka mungkin orang bisa kembali lagi ke daerah asal untuk oh, ternyata dunia pertanian ya itu masih hidup gitu loh. Wah, jadi itu yang ngebuka, oh ternyata ini lahan basah gitu kopi tersebut. Orang-orang yang ke kota pun mungkin yang dari desa ke kota hanya melihat kemewahan ibu kota gitu loh. Tapi ketika mungkin dia merasakan kopi-kopi dari daerahnya, mungkin bisa sebagai refleksi. Oh iya, daripada gue kota, coba deh gue bercocok tanam. Itu sih, itu yang itu yang pernah gue terapin intinya. Pernah gue terapin.
gitu. Tapi akhirnya marketnya teredukasi. Iya. Berarti kan bukan hanya kopi dari daerah lain yang enak, Yap. ternyata dari daerah saya sendiri ternyata enak juga dan ada gitu. Benar. Bahkan orang Medan pun yang kayak misalnya supir mikrolet dan sebagainya, ya tahu mereka ada kopi gitu. Di Medan. Karo dan iya. Samosi dan sebagainya. Kolubata. Tapi makin kesini, loh kok banyak banget daerah saya Ternyata bisa menghasilkan kopi. Iya. Mungkin awalnya tahu cuma satu gitu kan, ya, kalau Batak, tapi ternyata nih di daerah-daerah lain ada juga kan. Benar itu. Gila gua. Terus kalau misalnya gini, berapa lama sih kalau waktu roasting si kopi ini biasanya tuh? Beda-beda ya? Beda-beda, tergantung ya tadi tujuannya untuk filter roast atau espresso roast. Tapi idealnya misalnya kayak 8 sampai 9 menit, bahkan paling lama 9 sampai 15 menit. Itu untuk filter atau 9 sampai 15 menit biasanya develop espresso roast. espresso roast? Iya, atau bisa sampai lebih dari 15 menit tergantung ya dari si roaster itu mengolahnya sih. Gitu. Tapi ini secara teori ya. Yes, Idealnya seperti itu. Oh. Gitu. Gue sih pengen nanya ini balik lagi kayak ke petaninya gitu kan. Ya Yes. sekarang kan kayak coffee shop, kedai kopi itu kan udah menjamur banget kan, hype banget. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya sih ada nggak sih kayak monopoli dari petani gitu atau dari pelaku usahanya sendiri ya? Dia ngerasa nih kedai gue kebutuhan kopinya besar, makanya gue mau monopoli kopi ini ya untuk kedai gue doang kayak gitu. Jadi untuk lihat kedai-kedai lain, coffee shop lain, ya di hall sama gitu ada nggak sih kayak gitu? Menurut gua pasti ada sih. Menurut gua pasti ada. Juga ya. Karena menurut gua pasti ada karena monopoli itu terjadi di segala bidang menurut gua. Monopoli terjadi di segala bidang. Karena kalau tidak ada monopoli, pasti tidak ada perkembangan bisnis menurut gua. Gitu. Tidak ada ibaratnya tidak ada kenaikan scale up lo bisnisnya kemana gitu. Itu. Cuma ya kembali lagi bahwa kalau gue pribadi suka dengan konsep ekonomi kerakyatan. Ini sahabat UMKM. Maksud gue dalam arti gini. Contoh sebagai peminum kopi nih. Lu usaha A, B, C, D pengen ngebuat coffee shop. Ya kenapa nggak join aja? Nah, tapi dengan kekuatan lu di A ya, kekuatan lu di B ya, kekuatan lu di C. Nah, yang dipercaya sih D, ya udah lo ini. Nah, nanti kita saling kolaborasi. Benar. Ya, kalau gue lebih ke arah situ, gitu loh. Benar. Dan ya, menurut gue salah satu cara untuk kita meminimalisir yang namanya monopoli atau kapitalisasi, ya dengan cara ekonomi kerakyatan dan sebenarnya itu, dan sebenarnya itu udah diterapkan waktu itu ketika ada koperasi. Itu sepemikiran gue ya. Dari ya pencetusnya Bapak Koperasi Indonesia, Pak Muhammad Hatta. Benar nggak sih? Benar. Berarti sebenarnya ya balik lagi tergantung dari pelaku usaha sendiri. Dia mau bermainnya secara itu ekonomi atau ya udah ya gue pengen kaya. Iya. Kembali lagi ya tadi antara tujuan lu money atau tujuan lu sebagai orang yang idealis atau apa lah. Tapi gini yo, dari yang udah-udah kan juga yang tadi kayak yang Mbak Sur bilang kolaborasi juga kan bisa menghasilkan uang juga kan. Yes, benar. Terus juga memang sih kita nggak munafik lah, yang namanya bisnis is all about supply and demand. Yes. Supply and demand itu biasanya harus stabil. Beberapa bisnis yang monopoli kan biasanya mikirnya ya udah gua gimana caranya dapetin sebanyak-banyaknya karena permintaannya lagi banyak nih. Iya. Tapi kalau misalnya dia mikir lagi ya, kalau memang permintaannya banyak, kalau supply-nya nggak, orang-orang yang punya supply ini nggak dikolaborasiin, demand-nya kan juga nggak terpenuhi juga. Iya, benar sih. Ya itulah masalahnya. Gimana cara kita untuk ini sih, untuk bagaimana yaitu menggerakkan sisi kolaborasi itu, gitu loh. Jadi ya kita bisnis kalau misalnya kita pun dengan monopoli ya, ya intinya ya lu seneng gak sih, lu kaya sendiri gitu loh. Nah gitu loh. Dan gue pun punya konsep kekayaan secara pribadi masing-masing lah. Iya, karena beda-beda ya. Iya. Orang kaya, orang sukses itu secara pemikiran beda-beda intinya kan gitu. Beda-beda. Ini seperti itu. Cuma ya itu, ya kembali lagi ke dalam artian ini kalau gue pribadi gue lebih menyangkut ke arah ini sih, ke arah ekonomi lagi tapi secara agama gitu. Itu. Karena ya waktu itu gue pernah juga karena gue tahu gue pernah datang ke satu tentang perilaku ekonomi syariah ya. Otomatis kalau dalam agama Islam kan kalau kita tahu ilmunya kita melanggar, otomatis kan wah jadi gimana gitu loh. Udah tau lah dosanya.
intinya sih ini gitu. Dan itu terjadi kenapa? Ketika gue punya penghasilan besar, gue pengen coba bikin kartu kredit, nggak pernah tembus bro. Dan di situ langsung sampai 3 kali gue bilang, wah kayaknya memang ekonomi syariah jalan ninja gue kayaknya. Jadi udahlah, lu nggak usah untung sampai 100% lah, 30% yang penting lu bahagia gitu. Gitu, lu nggak usah makan harga besar-besaran lah. Gitu, yang penting jalan terus gitu loh. Nah, bahkan kalau kembali ke ini ya, misal digital marketing ya. Untung lu tuh jangan satu bro, dari satu orang, tapi untung lu harus banyak dari satu orang tersebut gitu loh. Nah, untung lu jangan sekali tapi berkali-kali, tapi bisa dari orang tersebut. Dengan cara apa? Maintenance, kesukaannya dia apa, keseharian dia apa, kayak Facebook aja. Iya, pertemanan dia di mana? Iya, circle dia lah. Tapi bagus tuh background check juga berarti. Iya benar, itulah istilahnya. Gila keren. Ini balik lagi nih ke roster nih. Yes. Lo ada rasa khawatir nggak ketika lo sekarang udah bekerja di roster di suatu produk nih Frigian ini? Ketika sekarang ini banyak kayak kedai-kedai ada coffee shop yang mempunyai roster sendiri. Lo punya rasa khawatir nggak? Takut kayak kesannya kayak bisnis gue bakal dilempar kemana gitu, atau ya ketika ya udah banyak kedai yang roasting sendiri gitu. Kalau gua nggak terlalu takut dan nggak terlalu khawatir. Karena kenapa? Gini, pada dasarnya kalau kita misalnya gini, kalau kita nggak bisa menang dalam artian menang murah, kita bisa menang cepat bro. Kalau nggak bisa kita menang cepat bro. Ini kata-kata dari Yanto Astono ya, yang semalam gua dengar. Kalau kita nggak bisa menang cepat, kita harus menang tepat bro. Kalau nggak bisa menang tepat, kita harus menang posisi dan reputasi. Nah, permasalahannya adalah gue bisa main di antara itu gitu loh. Contoh gini, oke, satu kedai punya roster sendiri, mungkin bisa mencukupi si kedai tersebut. Ketika dia mau branding dan sebagainya, ya buy apa dulu, gitu loh. Nah, kalaupun misalnya dia, mungkin gue bisa masuk gini, oke, lu punya rosternya nggak apa-apa, tapi lu punya nggak green bean-nya, gue bisa masuk ke situ kok. Benar nggak? Jadi lu bisa jadi supplier. Yes. Terus misalnya, kalau lu misalnya, oke, lu mau jadi roastery, gue punya channel pembuatan mesin roasting kok. Gitu loh. Terus kalau misalnya, wah, gue nggak ngerti misalnya cara ini, ya udah gampang. Lu bisa beli dulu roast bean dari gue. Gitu. Jadi banyak cara ya untuk banyak cara menuju Roma. Saling memenuhi ya. Iya. Jadi kalau kita udah tahu kuncinya, gitu. Soalnya apa namanya, kalau yang gue pelajari dari itu ya, kata-katanya Rianto Astono, maksudnya gini, ada juga influencer yang gue dengerin, kadang orang tuh fokusnya gini, menang itu harus ke atas. Yes. Kenapa nggak menangnya ke samping? Iya, paham. Kan kalau penjualannya banyak, dia kan ngejar nih. Iya. Di coffee shop. Kalau orang negatif ya, gue contohin. Coffee shop punya apa namanya mesin roasting. Jadinya turun dong penjualan gua. Karena dia ngejarnya cuma ke atas. Tapi kan yang digambarin Basur tadi itu kan ke samping. Kalau dia nggak punya ininya bisa gua penuhin. Kalau dia udah punya ininya, nggak punya ininya bisa gua penuhin. Itu. Kenapa Anda harus mengejar ke atas? Yes. Makanya itu fungsinya kita tahu posisi kita mau di seperti apa. Positioning. Positioning. Dan itu harus serius bro. Jangan. Makanya kenapa gue bilang dari awal tadi, gue tuh main celah di industri ini. Gue ke kebun juga. Jadi kemudian ke itu. Iya, ketika gue dapat titik balik masalah yang tadi gue jelasin, mau ke barista, roaster dan sebagainya, wah ini yang paling enak gitu loh. Itu ternyata ya yang gue pilih ternyata sulit juga jalanin ya. sulit juga gitu. Dan perlu biaya besar juga permasalahannya gitu. Cuman jadi menarik kan? Iya. Kalau nggak kayak gitu nggak menarik. Benar itu. Ya namanya juga hidup. Aduh. Tapi kalau boleh jujur, berapa banyak biasanya beans yang lu roasting selama 1 bulan? Sekarang ini pernah kalau gue ngebatasi dalam artian angka masih di 1 quintal, paling 150 paling kilo. Kalau udah di atas itu lebih baik gue ngedelegasiin sih menurut gue. Berarti dari Frigian ini dari kesepakatan teman-teman lu ya udahlah sebulan segini gitu. Kalau gue misalnya gini, kan ini kan pribadi maksudnya. Iya, pribadi. Udah sebulan 150 nih, terus-terusan wah
udah pokoknya angka gue sama 10 kilo aja untuk roasting gitu selama 1 bulan gitu. Gitu. Kalau lebih dari itu berarti lebih baik aja. delegasi aja lah atau ngeliatin aja gitu. Gitu. Itu sih karena enggak juga cuy kalau misalnya lu ngerosting panas dan ditambah lagi kan sirkulasi udara di tempat gue bro masalahnya itu sirkulasi udara gitu. Kadang 100 kilo aja udah mikir ya kalau orang awam ya maksudnya itu kan jumlah yang banyak juga. Yes, benar. Tapi kalau lebih dari 150 kilo lagi luar biasa. Lagi setiap hari ketemu mesin segini kayaknya. Lihatnya itu aja ya. Tapi seru juga sih, seru. Ya jadi hal-hal yang menurut gue ya sebagai bahan lucu aja ketika ketika gue main ke satu roastery kok kayak gue ngelakuin hal sortasi sebelum roasting, gue lihat ketika dia ngerosting beda, kok gitu. Ada biji yang menurut gua defect, kenapa nggak di roasting ya? Gitu loh. Jadi kalau gua kasih tahu ini sebagai hal benar, apakah dia nerima apa enggak? Jadi ya lebih baik gua liatin aja, gitu. Gua liatin aja, gitu. Kembali lagi gua nggak mau mengganggu urusan dia sih intinya gitu. Itu intinya itu sih. Tapi selama kan pengalaman lu banyak nih jadi roastery, ada nggak sih salah satu roaster yang jadi inspirasi lu supaya lu jadi roaster atau ini karena ya udah karena bisnis aja sih? Iya karena tuntutan bisnis aja. Ada sebenarnya kalau untuk roaster itu gue lebih ke arah ini sih masalahnya untuk roaster-roaster dari Eropa. Oh dari luar negeri? Iya. Kayak contoh misalnya bisa dibilang kayak Ruben Scardelli itu. Ya apa itu? Keren bro dia. Keren gitu keren. Keren dalam artian segala hal maksudnya. Dia itu lebih arah kemana ya? Semuanya itu by desain pemikiran dia gitu loh. Oh berarti dia kan ya maksudnya lu kan belum pernah ketemu langsung tapi secara dia di Instagram itu dia suka ngasih edukasi juga gitu. Iya gitu. Jadi ya udah lu jadi baca itu aja ya udah ngerasa lu gimana keren banget. Iya. Jadi gue dapat first impression lah intinya. Dari Coffee Mine, Martin Munco, kalau di lokal nggak belum ada. Rob Host. Kalau lokal ya. Yang lu pengen kayak ngeliat nih orang roasting keren banget ya kayak juga. Nah permasalahannya adalah gini. Gue belum tahu gitu loh, maksudnya roasternya pun ya nongkrong bareng masa sama gue gitu loh, dengan kelucuan dia gitu loh. Tapi ketika di hadapan dia bekerja sebagai roaster, ya udah, ya elah kayak gitu doang gitu loh. Nah, gitu. Mungkin kan sering ketemu kan. Ya elah kayak gitu. Tapi kalau misal dari ya mungkin gue masih penasaran dengan roaster-roaster yang merosting beans kompetisi. Itu gue belum pernah ketemu. Tahu nama tapi gue belum pernah ketemu. Dan itu tahu. Keren lah intinya menurut gue. Wih gila gitu. Lah ya, gitu. Yes, yang roasting untuk kompetisi skala nasional ya. Iya. Dan mungkin bisa dibawa nanti next ke internasional ketika si pembawa barista ini juara nasional. Itu the best lah. Itu. Keren. Itu sih. Main perasaan gitu aja kan. Iya mas, saya roaster dari nongkrong bareng. Kayak gini, gitu loh. Ketika misal ke tempatnya, ya elah bro, ngapain lu ngeliatin sih? Nanti juga sama-sama juga kan warnanya. Gitu. Ya udah. Tapi lu udah tipikal yang roasting kalau udah selesai roasting, kurang gelap nih dituang lagi kan? Itu pas coba-coba. Itu pas coba-coba. Tapi kalau gua pribadi itu kan pas coba-coba ya. Kalau gua pribadi gini, kalaupun gua nggak sesuai dengan artian apa yang gua kan semua ditentukan di cup hasil ya gua nggak mau publikasikan itu secara massal gitu loh. Ya gua lebih baik gua punya market lagi nih yang suka dengan kopi kayak gini gitu loh. Bisa dibilang ya bukan di fake roast ya, masih layak untuk diminum tapi menurut gua enggak QC gua gitu loh intinya. Layak diminum buat roastery lah buat sendiri tapi untuk jual enggak gitu. Yes gitu ya, makanya bukan dijual untuk dengan branding gitu. Karena kan pasti udah roastingan Vliegen kayak gini. Nah, tapi kalau misal udah coba kok beda, itu gue paling males bro masalahnya. Nah, misalnya paling males dalam artian gue jelasin banyak variabel kayak gini. Iya. Misalnya di skeptis dan sebagainya, ya udah gue yang penting gue udah jelasin gitu loh. Tapi kan nanti orang di belakangnya itu kok gelap sih sekarang?
kembali lagi pada dasar gini, ketika kita kritik ya, kalau gue melihat kritik dengan alasan, orang ngomong itu kritik dengan alasan gitu loh. Jadi kan ada nanti saling bersinergi dong, nyambung nih frekuensinya gitu loh. Bukan kritik dalam artian ini mah roastingnya kelewat nih, over. Ya over apa gitu? Over kontrak atau apa kan bisa gitu ya? Over apa nih, penjelasan gimana gitu. Ketika misalnya gua coba tes ya dalamnya, nih roastingannya seperti ini. Dia belum, gua nggak pakai artisan bro. Ya udah gitu loh, lu nggak usah komentarin gitu loh. Tapi pernah ada kayak gitu? Pasti ada. Tapi ya gue kembali lagi, gue tetap menerima itu, gue tetap kosongin gelas, tapi harus subjektif lah. Iya, dengan harus subjektif gitu loh. Ya udah, itu sebagai kisah lucu aja menurut gue, gitu. Itu. Gila, keren banget. Cuman nih, tadi kan kita udah bahas tentang beansnya dan lain-lain ya. Nah sekarang gue penasaran tentang mesinnya. Mesin, oke. Mesin roasting yang paling bagus menurut lo atau yang paling wah ini ya lu pengen banget pengen banget nih mesin ini nih tuh apa tuh kira-kira? Bisa dibilang pasti Loring orang bilangnya. Loring. Itu tingkatan dewa itu harganya Loring. Dari mana? Iya. Gue kurang tahu dari mana ya. Tapi kalau untuk supplier gue menurut informasi sih dari Asia yang vendornya Loring menurut gue. Karena itu memang paling mahal. Kalau untuk pemesanan Asia ya itu ada di Asia gitu maksud gue. Tapi untuk ibaratnya itu mesin dibuat dari mana, gue lupa intinya secara detail ya. Tapi itu mesin keren dan di Indonesia itu ada 2, salah satu ada di Bandung, ada juga di Jakarta. Dan menurut gue sih lebih pride aja kalau misalnya pride bangga gitu. Mesin roasting yang lo gunain man, Loring. Orang udah anjir 2M tuh. Gue kira malah ini bukan kopinya bro, 2M nya itu yang disebut. Jadi ketika kopi ini misalnya ini defect bro, mesin gua 2M bro. Iya. Bercandaannya gitu. Iya. Di atas Gisen bisa ada Loring. Gisen, Probat, Loring atau yang lain-lain lah gitu. Dan sekarang berkembangnya industri kopi itu adalah di bagian masalah peralatan, mulai dari grinder, teknik proses ya. Banyak macam-macam proses. Ya setiap bulan pun ada ya pengembangan teknologi itu yang seru sih intinya. Gitu. Jadi ya kesannya kayak barista sekarang pun istilahnya udah dipermudah banget gitu dengan alat-alat yang udah canggih kayak gitu. Iya. Gitu. Loring sih. 2M. 2M kisaran doang aja. Kisaran itu harga marketing 2M. Ini ada untung. Iya, ada untung. Aduh, ya udah keren banget ini pembicaranya. Dari lu ada lagi? Gue sih pengen nanya ini, ada penyesalan lu nggak sih setelah lu terjun ke dunia kopi semuanya dari awal itu? Penyesalan sih bukan jadi penyesalan ya, maksud gua suatu hal yang lucu aja menurut gua. Dalam artian ya ampun, gua cuman sebut misalnya lu kenal ini dong, iya kenal, udah cepet langsung akrab gitu ya, dunianya kecil gitu maksudnya sempetan hal yang dibahas juga masih itu aja gitu. Apalagi ketika lu main ke tempat daerah lain, nyebut nama itu ternyata dia kenal juga kan. Ya berasa kecil banget ternyata. Iya, dan sebenarnya itu kita butuh pemantik, maksudnya dalam artian ya butuh kritik dalam artian, tapi enggak ketika lingkungan ini enggak masih dalam artian masih kecil ya, enggak langsung menyalakan satu gitu, tapi lebih ke arah gue liat kita nanggepin dulu nih sumbernya, terus baru misalnya ini bisa jadi pemantik nih dalam diri pribadi masing-masing orang ya. Ternyata masih kayak gini loh. Apa sih ini masih panjang proses perjalanan gitu loh. Untuk mencari suatu hal yang bisa dikatakan specialty coffee atau nanti ada misal cup of excellence dan sebagainya lah. Itu masih panjang juga perjalanan. Kenapa misalnya ada satu pemantik api nyala dikerebutin akhirnya kebakar gitu loh. Maksud gue gitu. Kenapa enggak? Ya udah, ibarat kata kayak lilin deh. Satu sumber mati tapi kan lama-lama meleleh kan. Itulah yang membuat ibaratnya ya kalau gue lebih ke arah gue ngeliat dulu ya, gue cari dulu nih celahnya nih,
oh masih ada jalan lagi nih untuk itu gitu. Biarkan api padam, jangan ngebuat api itu bakar terus gitu. Berarti gini nih, secara langsung ya menurut pribadi lu ya di industri ini untuk sekarang ini ya, menurut lu ini sekarang yang mereka jalan ini sehat atau enggak? Masih dikatakan sehat secara kekompakan dan lain-lain. Cara untuk misalnya ngebangun untuk pertumbuhan peminum kopi lah bisa dibilang masih sehat dan masih well banget lah intinya. Masih bisa dikatakan ya ini bisa masa depan bisa dibilang gitu. Lu bisa bergerak kemana-mana kok asal lu tahu kuncinya gitu. Itu kunci dan orang yang tepat. Itu. Oke, itu tadi banyak banget ya ilmunya. Gua sampai udah dapet banyak banget bahasan materi. Dari lo ada yang mau tanyain lagi yo? Harapan lu sih, harapan kedepannya buat industri ini dan buat karir lu kedepannya, kalau tetap pengen sebagai roaster ini aja lah ini, atau mungkin ya pasti dengan cita-cita lu pengen jadi pengusaha kan, pasti lu pengen lah punya tempat kopi sendiri atau usaha lain kan. Nah itu harapan gua atau apa gimana gitu. Kalau gua harapan gua sih, kalau gua masih secara pribadi ya gini. Adalah gua pengen serius dalam artian ke sekolah kopinya. Ada namanya SCA, Specialty Coffee Association. Gua lagi mau ngejar ke arah AST. Seharusnya sih kalau gua ada biaya yang lebih ya, itu gua bisa ngejar di tahun ini. Tapi akhirnya ke pending lah. Akhirnya tahun depan, mungkin tahun depan ya. Sembari gue mencari penghasilan lagi ya, sama gue pengen buat satu kayak coffee lab yang dimana orang kesana pun PSU like aja sih gitu loh. Itu loh, misalnya kayak lu sebagai orang kopi yang science geek, gue nyediakan alatnya gitu yang belajar bareng lah ilmu sains lu gimana ya gitu. Gue cukup oke, gue ngedengerin aja nanti risetnya seperti apa dan lain-lain gitu. Sebenarnya yang relate juga kan sama ya kimia, fisika. Yes, benar gitu. Kalaupun misalnya ada ditanya, kenapa lu nggak buka kedai kopi sendiri sih dan sebagainya? Gue nggak ahli bro masalahnya. Kalau gue buka coffee shop dan sebagainya, ya gue nggak bisa, gue belum bisa maintenance itu secara sendiri gitu. Lebih baik misalnya, ya udah, lu punya kalian apa gitu loh. Coba gue tes secara pribadi, ya udah lu buka aja, nih biaya segini, nah gitu, lo olah ya, gitu loh. Gue lebih baik seperti itu sih, kalau gue, karena kalaupun gue misalnya buka kedai kopi sendiri misalnya nanti ya gue menurut gue itu nggak cocok dalam diri gue gitu, karena gue lebih cenderung suka, ya udahlah misalnya gue punya, benar, ya gue bisa beli rumah, kemudian ada satu studio di sana. Ya gue sebagai bisa dibilang home brewer atau nanti home roaster dan home barista dan sebagainya, yang dimana ya udah sini main aja ke rumah gitu, jadi mini kelas gitu lah ya, bareng-bareng kayak gitu. Itu yang buat kenapa tadi gue bilang ya kopi itu fleksibel, nggak harus selalu lu misalnya artinya lu harus ngasilin sesuatu dalam berupa materi, nggak juga menurut gue gitu. Itu materi tuh banyak hal kok bisa dicari dengan hal lain, tempat lain. Iya, walaupun ya materi mungkin segalanya, tapi segalanya juga nggak perlu pakai materi juga menurut gue sih. Gitu. Gila. Menurut gue sih itu aja sih. Kalau gue nanyanya, nggak tahu lo. Tapi kalau gue pribadi masih satu penasaran di bagian hulu, gue belum pernah melihat secara langsung bunga kopi. Kalau cherry kopi pernah. Kalau cherry dari hijau, kuning, merah pernah. Proses apalagi cara ngerendam, megang rendeman. Tapi kalau bunga kopi gue belum pernah gitu sih. Jadi gue nggak akan berhenti ke kebun kopi kalau sampai gue belum melihat bunga kopi itu sendiri gitu. Lu punya agak susah ya? Iya, perlu ada timing yang tepat katanya sih. Punya apa kayak toko panutan yang bisa lu akhirnya lu memutuskan terjun di sini? Bisa dibilang sih perjalanannya Pak Adi. Itu siapa? Pak Adi Taruh Praceka, salah satu guru gue juga, Q instruktur grader. Pak Adi ya bersama dengan istrinya Mbak Mia. Oh, nomor 8 kan. Yes, 5758 gitu. Yang benar-benar ya yang menurut gue ya berjalan sebagai tenaga pengajar lah gitu. Dia sampai bikin lab sendiri ya kan. Iya, benar. Pantesan pengen nanti buat yang seperti itu. Tapi ya
kembali lagi ke diri gue ya. Nah. Gue orangnya nggak terlalu suka dipublikasikan dalam usaha apapun gitu. Oh. Gitu. Ya belakang layar lah, udah lah. Ya udah. Ya Itu keren sih. ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Biar lu sendiri lah yang nilai gue gimana. Iya lah. Karena kadang lucu juga bro, masalah Anda juga di satu daerah di mana kita ngumpul bersama. Contoh nih, misal gue udah kenal sama Tio udah lama. Kemudian lu sebagai entah pernah ketemu sama gua, entah lu customer gua, atau pernah pakai produk yang gua jual atau apalah. Gua ngomong sama Tio misal ngomong-ngomong kata-kata kasar gitu loh. Oh iya. Nah, gitu loh. Karena kan udah akrab gitu. Iya, iya, Tiba-tiba lu mungkin ya, Rasa ya wah gimana? kok ini bisa jadi lu memposisikan gila ini barang yang gue pakai orangnya kayak gini loh. Nah, tiba-tiba lu ngobrolin itu maksudnya. Iya, Cuman iya, iya. itu yang menurut gue lagi terjadi gitu. Iya, iya. Nah, itu lucu. Sebenarnya hal yang remeh banget gitu. Iya, gitu. Itu lucu gitu. Kenapa gak lu tanya langsung gitu? Gitu. Makanya gue bilang, wah, gue harus kayak gimana kalau misalnya ada satu orang yang memposisikan gaya gue kayak gini misalnya tiba-tiba kopi lu nggak enak, orang denger ngikutin, wah itulah yang membuat gua aduh kayaknya nggak deh gue gitu loh. Tapi baik ya udah membatasi ya lebih ya yang penting ketelan aja lah gitu. Itu menurut gua sih minum Rumit juga sih kadang. Iya. Ya kita nggak bisa mengikuti semua kemauan orang lah. Iya kan gitu. ya udah. Itu sih menurut gua. Soalnya yang perlu diketahui dengan kasus seperti itu ya, ini menurut gue pribadi, maksudnya kalau memang kayak gitu kualitas orang itu berarti dinilai dari kata-katanya, padahal kan orang itu nggak bisa dinilai dari cuman cara ngomongnya kan. Iya. Apalagi kalau misalnya belum tahu banget tentang orang tersebut nih. Iya. Gitu. Karena kualitas orangnya nggak bisa dinilai cuma dari cara ngomongnya sih. Iya, dan baru sekali menyimpulkan Iya. secara cepat itu Iya. mungkin terjadi di generasi ini mungkin ya. Gimana ya, lo harus main dulu lo bareng Ah. seminggu lah, Iya, biar tahu lah. Iya, gitu loh. Atau nginep bareng kali. Ya, gitu bareng bisa tuh. Bareng. Tidur bareng. Nginep bareng. Iya iya iya. Gitu sih menurut gua. Aduh, Gila. gila. Ada lagi gak lo? Nggak, udah cukup banyak pelajaran yang gua dapat hari ini. Terima kasih Basur Sama-sama. ya kan, untuk waktunya. Waktu. Terus sedikit promosi teman-teman, ini juga biji kopi yang ada di sini dari Fligen, tempatnya Basur, karena mungkin tidak mau promosi orang di belakang layar. Kalau saya suka Kalau promosi. ada timnya, ada tim Iya. Lagi gitu. Tempatnya. Tempat terbaik ada. Nanti gua cantumin ya IG-nya untuk pesan di sini. Terus mau nggak IG-nya dicantumin juga? IG lo. Basur. IG Ah. pribadi. Ingat tuh saja Mbah ada foto pakai nah, kaos iya. Maldini di belakang. Jadi nomor 3 Nomor 3. gitu. Milanisti banget. Wede. Gua kenal Milan dari tahun 91. Anjing. Kenal Italia dari 90, gua selalu bilang kayak gitu. Padahal gua lahir tahun 92, Bro. Bahasa. Dan lu tau gak kenapa gua milih Milan? Karena Dulu- ada Shevchenko. Bukan. Dulu bokap gua itu langganan majalah bola. Oh, iya. Nah, gua ngeliat klasemen karena gua lahir tanggal 6. Nomor 6 mana nih klubnya? Wah, AC Milan, favorit gua. Itu luar biasa. Di liga manapun, contoh misalnya Italia Milan, di Liga Inggris waktu itu posisi 6 Chelsea. Oh. Nah, dan pemain Sebenarnya pas posisi 6 itu tim bagus untuk. Prancis PSG. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Oke, jadi itu jangan lupa IG-nya Basur yang ada fotonya pakai baju Milan. Kaos Milan Maldini. Kaos Milan Maldini. Terus jangan lupa juga follow IG-nya @tioyuda. Itu aja yuk. Yo. Sekian dari gua Samhan Buat Tio Yuda. dan Gua Basur. Basur. Sampai ketemu di Dialog selanjutnya. See you next time. See you.